Biasanya ya TWS gitu-gitu aja suaranya, pasti kalah dari in-ear monitor. Tapi kita selalu terbuka untuk mencoba sebuah TWS ya. Kita nggak menutup diri untuk mencoba teknologi yang terbaru, teknologi yang lebih advance lagi. Siapa tahu di satu titik akan terjadi titik balik di mana TWS bisa setara dengan in-ear monitor atau mungkin lebih baik. Jadi kita harus terbuka terus untuk mencoba TWS karena itu adalah masa depan yang tentu saja kita tidak bisa abaikan. And without any further ado, kita langsung bahas aja TWS satu ini. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikit bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Berbicara soal TWS sendiri, fiturnya yang pasti bejibun ya. Yang pasti, yes, fitur dari TWS itu selalu bejibun dan banyak benar ya. Seperti IPX rating yang ada di TWS 1 ini, lalu juga ada ANC, lalu juga baterainya juga badak banget di sini. Tidak seperti in-ear monitor yang tentu saja tidak ada IPX rating sama sekali. Nggak ada in-ear monitor yang memberikan IPX rating. Saya nggak pernah lihat ya. Lalu juga baterai, tentu saja mereka nggak punya ya, karena mereka bukan TWS. Selain itu juga mereka nggak memiliki ANC active noise cancelling. Walaupun passive noise cancelling dengan menggunakan AirTips bisa, tapi di sini pun bisa karena dia juga menggunakan AirTips ya. Tapi dia memiliki active noise cancelling juga di sini. Dan memang titik berat kita adalah sound quality lebih besar dibandingkan dengan fitur-fitur yang ada di sebuah TWS. Tapi sampai sekarang pun ya, jujur li sampai sekarang pun TWS masih belum bisa menyaingi in-ear monitor. Kalaupun bisa ya paling value-nya nggak terlalu oke lah. Maksudnya value-nya jika dibandingkan dengan in-ear monitor yang setara itu belum ada menurut saya. Ya mungkin dibandingkan dengan in-ear monitor yang bawahnya masih bisa sih. Tapi mungkin aja di sini bisa menjadi titik terang SQ-nya bisa menyamai in-ear monitor berkabel. Dan kita mau thanks berat untuk Ross Technics sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah buat kalian tertarik, dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas build quality dan packaging ya, bicara soal packaging kalian bisa cek aja di link di atas ya. Untuk packaging pernah kita unboxing, dari sensasi lengkapnya kalian bisa cek di atas. Bagaimana soal build quality dari in-ear monitor satu ini. TWS 1 ini memiliki bodi yang sangat aduhai dengan bahan aluminium yang dingin seperti mantan kalian ya. Dengan build seperti ini memberikan kesan mewah dan kokoh banget di TWS 1 ini. Bahannya jadi metal ya, seluruh bodinya ini metal, nice banget menurut saya. Tapi di bagian dalamnya ini masih plastik ya, di luarnya aja metal, dalamnya masih plastik. Dan airbudnya juga sama berbahan plastik di sini ya, dengan warna abu-abu dan berbentuk seperti AirPod yang bertangkai seperti ini ya. Bagian dalamnya semuanya masih plastik juga yang berbahan glossy seperti ini. Di TWS-nya juga ada touch button-nya di sini ya yang bisa kalian gunakan, dan juga ada lubang mic-nya ya, serta nozzle-nya seperti ini ya. Kalian bisa lihat nozzle yang khas banget dari sebuah TWS Ross Technics dengan bentuk yang oval seperti ini. Jadi dia bentuknya tidak bulat sempurna tapi oval. Dan bagian dasar tangkainya di sini juga ada charging pin-nya yang berwarna gold atau brass seperti ini. Untuk fitting dari in-ear monitor satu ini bentuknya mirip seperti AirPod ya. Jadi kalian bisa lihat di sini, jadi nggak ada masalah sama sekali. Mungkin kalau saya boleh milih, saya memilih yang seperti yang seri Keramix ya. Ini kan seri Airfree ya. Kalau Keramix itu kayak bulat kayak Galaxy Buds gitu lah. Jadi langsung masuk aja. Menurut saya lebih oke itu jika dibandingkan yang ada tangkainya seperti ini, seperti AirPod gini ya. Cuma dia masih menggunakan silikon ya. Kalau AirPod kan ada yang nggak ada silikonnya. Bicara soal fitur sendiri, ketahanan baterai dari in-ear monitor satu ini adalah 50 jam. Kalian dengerin 50 jam, budek dulu kalian dibandingkan baterainya habis duluan kalau saya rasa sih. Jadi pastikan kalian dengarkan in-ear monitor ataupun TWS ada jeda waktunya untuk istirahat. Jangan diforsir, jangan buat tidur karena itu akan sedikit beresiko untuk telinga kalian. Ya mungkin sekali-sekali oke lah kalau kelupaan, tapi kalau sering-sering bisa budek lama-lama. Dan untuk touch panelnya sendiri, fungsinya kalian bisa atur ya, dari single touch, double touch, ataupun triple touch bisa kalian atur. Selain itu juga dia low latency dan juga built-in mic ya di TWS 1 ini. Bisa di pairing lebih dari satu device juga nice banget di situ, dan mendukung IPX rating 5 yang bisa kalian ajak keluar untuk aktivitas outdoor seperti lari dan lain-lainnya. Jadi terkena keringat pun cukup aman di TWS 1 ini. Dan TWS 1 ini memiliki software yang cukup matang juga menurut saya, dan bisa digunakan pada Airfree, Ceramics X juga bisa. Jadi 4 TWS dari Ross Technics bisa menggunakan satu software yang sama. Untuk modenya sih ada 4 ya, ANC, white noise ya, normal, dan transparent mode. Selain itu juga mendukung LDAC ya, buat kalian yang pencinta kodek-kodek tinggi, LDAC adalah salah satu solusinya juga.
Dan untuk mengatur dual koneksinya juga bisa diatur dari softwarenya langsung sih. So far sih nggak ada protes dari fitting dan fiturnya overall pretty good ya, pretty okay di TWS 1 ini. Oke, untuk sound quality dari TWS 1 ini bisa dikategorikan suaranya agak V-shape, dimana dia juga mendukung SBC, MSBC, AAC, dan juga LDAC sebagai codec yang didukung. Dan di sini kita menggunakan mode hi-fi-nya, jadi kalian harus masuk ke softwarenya, pilih yang mode hi-fi. Di situ ada beberapa mode yang bisa kalian pilih. Cuma saya mereviewnya dengan mode hi-fi dan menggunakan perangkat S23 Ultra sebagai perangkat yang kita gunakan untuk mereview TWS 1 ini. Untuk bassnya dari TWS 1 ini terasa ada energinya, cukup terasa nampol dan tebal bassnya, dan lebih main ke mid bass dan sedikit offside ke bagian midnya. Untuk midnya terasa nggak mundur-mundur banget tapi nggak maju-maju banget ya. Tapi ya memang masih kalah maju jika dibandingkan dengan bass dan treble-nya. Lanjut ke bagian treble-nya terasa sedikit bright dan berenergi, dan kesan stringnya ini sedikit intens buat yang sensitif sih menurut saya. Untuk teknisnya sih cukupan aja lah untuk sebuah TWS yang V-shape. Oke, selanjutnya kita bahas pro dan cons dari TWS 1 ini. Cons dari TWS 1 ini ya menurut saya dia nggak terlalu balance ya jika dibandingkan dengan i3 yang pernah kita review sebelumnya. Menurut saya little bit proper di i3 untuk suaranya sih. Untuk pro-nya dari TWS 1 ini yaitu fiturnya kekinian banget, dan itu salah satu hal yang penting untuk sebuah TWS. Walaupun SQ-nya mungkin tidak sebesar ya yang diharapkan, tapi fiturnya setidaknya mengobati. Pro yang kedua dari inner monitor 1 ini yaitu softwarenya ini cukup matang menurut saya, jadi bisa kalian setting macam-macam di TWS 1 ini. Bisa mau setting mode, mau setting juga untuk touch panelnya dan lain-lain bisa melalui software. Dan bicara soal value for money di angka 1 jutaan kami masukkan pada kategori fair value, dan menurut saya kalau saya harus milih mungkin saya milih i3 ya. Ini kan i5 ya. i3 menjadi pilihan yang lebih menarik karena suaranya lebih masuk aja untuk selera saya. Kesimpulan, mungkin suara V-shape itu akan terasa lebih wow di casual listener ya. Buat kalian yang mencari suara yang lebih balance, saya prefer i3 sih dibandingkan i5. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Airfree i5 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Menurut kalian sendiri apa sekarang ini yang TWS terbaik lah? Mungkin di ranah bawah 1 juta atau 500 ribuan. Kalian bisa share aja di kolom komentar di bawah, siapa tahu nanti kita bisa dapat rezeki dan bisa mereview TWS yang kalian mau. Ya, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Kita akan tanding-tanding dengan TWS-TWS lain yang kita punya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.